Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Dunur Susanti dengan NIM 3519067. Baik, untuk hari ini saya akan mempresentasikan ataupun sedikit menjelaskan mengenai materi asas tolong menolong dan musyawarah berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Seperti biasanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan dan konseling Islam. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwasanya pengertian etimologi kata dari bimbingan itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance. Nah, kata guidance sendiri itu memiliki arti yaitu menunjukkan, membimbing ataupun menuntun orang lain ke jalan yang benar. Sedangkan terjemahan dari kata counseling yang berarti penyuluhan itu bersifat membantu atau juga bisa diartikan dengan memberikan suatu bimbingan yang diberikan kepada individu dengan tatap muka. Kemudian untuk landasan bimbingan konseling Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab keduanya itu merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Seperti yang sudah disebutkan di dalam surat Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit. Penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Islam sendiri mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan kembali pada tuntutan Allah itu tergolong ibadah. Kemudian untuk asas tolong menolong itu sendiri telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan memiliki kandungan juga bahwasanya kita sebagai manusia di sini haruslah tolong menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, di situ antara kandungan ayat tersebut dan juga bimbingan konseling Islam itu memiliki tujuan yang selaras. Tentu saja hal itu adalah bentuk pengimplementasian dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yaitu dengan membantu seseorang ataupun klien dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kemudian ada asas-asas bimbingan konseling Islam. Nah, asas-asas bimbingan konseling Islam itu juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah berbagai landasan filosofis dan landasan keimanan, yaitu yang pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, ada asas fitrah. Yang ketiga, ada asas lillahi ta'ala. Yang keempat, ada asas bimbingan seumur hidup. Yang kelima, ada asas kesatuan jasmani dan juga rohani. Yang keenam, ada asas keseimbangan rohani. Yang ketujuh, ada asas kemajuan individu. Kemudian untuk yang ke-8 itu ada asas sosialitas manusia. Yang ke-9 ada asas kekhalifahan manusia. Yang ke-10 ada asas keselarasan dan juga keadilan. Yang ke-11 ada asas pembinaan akhlakul karimah.
Yang ke-12 ada asas kasih sayang. Yang ke-13 ada asas musyawarah. Dan yang ke-14 ada asas keahlian. Seperti itu. Kemudian ada metode dari bimbingan konseling Islam itu sendiri. Nah, menurut Tohari, sebagaimana dikutip dari Zuliha, metode bimbingan konseling Islam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode langsung. Nah, cabang dari metode yang pertama itu ada metode individual, di mana pembimbing dalam hal ini akan melakukan komunikasi langsung dengan klien secara individual. Yang kemudian ada kedua metode kelompok. Jadi pembimbing ini akan melakukan komunikasi dengan klien dalam bentuk kelompok. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi asas tolong menolong dan musyawarah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.